Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Malam hari ini alhamdulillah kita malam yang kedua bertarawih. Mudah-mudahan tadi malam permulaan kita dalam berpuasa tahun ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan penerimaannya sudah takdim, sudah dari awal. Walaupun tidak melakukannya nanti, tapi pahalanya dapat juga. Karena apa? Dengan niat kita yang ikhlas. Sebagaimana kita ketahui, ketika pejuang-pejuang Badar tersebut, mereka berperang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melawan orang-orang Quraisy. Selesai peperangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, kamu semuanya sudah diampuni dosa-dosa kamu, lakukan apa saja yang kamu lakukan. Maknanya sudah ada izin dari Allah untuk melakukan apa saja, walaupun perbuatan dosa, karena Allah sudah mengampuni orangnya. Kita sudah awal Ramadan dengan niat kita yang ada, mudah-mudahan kita sebegitu juga. Sudah diampuni dari awal, apapun yang akan kita lakukan selepas ini. Maka dari itu ketika Sa'labah ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke Mekah pada tahun 8 Hijrah, itu Sa'labah itu mengirim surat kepada saudara-saudaranya di mana? Di Mekah. Yang mana surat tersebut dikatakan memberitahu, kamu semuanya lebih baik keluar dari Mekah. Nabi Muhammad akan datang. Nabi Muhammad akan datang. Ini suatu dosa besar. Ini dosa besar itu. Berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dikasih tahu, jangan dikasih tahukan kepada orang-orang Mekah. Tetapi sahabat, karena sayangnya dengan saudara-saudara dia, akhirnya diberitahu. Makanya ketika dibicarakan di mahkamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'labah tersebut akhirnya dikatakan oleh para sahabat, jadi apa hukumannya ini untuk Sa'labah ini? Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, benarkan saya untuk memancung lehernya. Mau dibunuh itu perbuatannya, karena memang pengkhianatan yang ada. Akhirnya Rasulullah SAW memberitahukan kepada Umar dan yang ada di sekitar Rasulullah SAW, kamu mau memancung lehernya, tapi tidakkah kamu ingat wahai Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah berkata kepada ahli Badar yang 313 tersebut bahwa mereka telah diampuni oleh Allah dan mereka boleh melakukan apa saja. Sa'labah hanya dosa begitu saja beritahu. Memang dosa besar kan? Tapi itu sudah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan hukuman, hanya dibiarkan saja. Karena apa? Tadi takut dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah bahwa orang yang ikut dalam peperangan Badar sudah diampuni dosanya. Apapun yang akan dilakukan semuanya diampuni oleh Allah. Tapi tentu para sahabat tidak akan melakukan, karena mereka adalah orang-orang beriman. Mereka walaupun dapat izin tersebut, mereka tidak akan mencuri, mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan minum khamar. Karena apa? Mereka ini adalah orang-orang beriman. Jadi mudah-mudahan hari pertama kita kemarin mulai berpuasa dengan niat, kemudian hari ini dengan puasanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, malam hari ini kita akan melihat agar puasa kita ini lebih efektif. Apa itu efektif? Yang berkesan. Kalau bahasa Melayunya, bahasa Brunei kan itu berkesan. Jadi ada efek daripada yang kita lakukan. Puasa tersebut. Yang mana dikatakan efektif ini adalah satu usaha. Dengan usaha tersebut untuk mencapai tujuan. Tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.
Walaupun dalam pelaksanaannya dia akan keluar daripada jalur yang asal dalam pembiayaannya. Dalam pembiayaan itu disebut dengan efektif. Jadi kita sudah menentukan kita akan selesai dalam 3 bulan. Apapun yang terjadi kita akan selesai 3 bulan. Walaupun akan bertambah biaya-biaya tersebut, tapi tetap 3 bulan. Itu namanya efektif. Kita sekarang dalam berpuasa kita juga mau efektif. Bagaimana puasa kita ini efektif? Dengan tujuan yang pertama kita sebutkan pada awal Ramadan tersebut, bahkan pada bulan Rajab sudah kita niatkan kita akan berpuasa dengan puasa Ramadan supaya efektif kita akan melakukan perkara-perkara yang menuju kepada keefektifan puasa kita di bulan Ramadan ini selama 30 hari. Jadi memang sudah tentu 30 atau 29. Sudah tentu. Siang puasa, malam sembahyang tarawih, baca Al-Qur'an, itu sudah tentu tersebut. Apalagi kita mau bersedekah dengan yang lain-lainnya. Sekarang bagaimana kita mau efektif tersebut? Bagaimana kita ketahui bahwa puasa ini kalau kita lihat dari sunnah daripada ayat-ayat Al-Qur'an, ya disebutkan 5 ayat berturut-turut yang menyebutkan tentang puasa. 5 ayat berturut-turut mengenai ibadah puasa. Kalau sembahyang kan hanya sebut aqimus shalah wa atuz zakah. Pisah di tempat lain, khudz min amwalihim. Pisah seperti itu. Tapi kalau puasa enggak. 5 ayat itu berurutan. Dimulai dari 183 sampai 187. 5 ayat. Semuanya tentang puasa. Tetapi di dalam 5 ayat tersebut kita akan tahu siapa kita ini. Karena tujuan dari puasa, ayat pertama 183, la'allakum tattaqun. Kalian supaya bertakwa. Di penghujung ayat surah ayat yang 5 187, la'allahum yattaqun. Karena mereka sudah melaksanakan puasa di sini, maka mereka disebutkan oleh Allah supaya mereka menjadi bertakwa. Di antara takwa yang tadi di sini, di situ ada 3 jenis amal. Yang mana amal tersebut menentukan keefektifan kita. Apa yang pertamanya? Ilmu. Kita mesti berilmu. Karena ayat 184 mengatakan, in kuntum ta'lamun. Seandainya kalian berilmu tentang rukhsah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Kalau kamu tahu, kamu akan melaksanakan rukhsah tersebut. Tapi kalau kamu tidak tahu, kamu akan susah sendiri. Kamu akan susah sendiri. Itu ayat 182. In kuntum ta'lamun. Kedua, sesudah kita bertakwa dan berilmu, maka kita akan bersyukur. Dengan takwa dan ilmu, tidak ada lagi perbuatan yang akan kita lakukan kecuali syukur. Tidak ada lagi yang selain daripada itu. Bersyukur. Karena bersyukur ini adalah aras yang tertinggi dari amal manusia. Makanya ayat Al-Quran pertama, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur. Disebutkan di dalam ayat. Begitu juga di dalam Taurat. Di dalam Taurat dikatakan permulaan surah kitab Taurat itu adalah surah surah Al-An'am yang dimulai dengan alhamdulillah. Lihat, Taurat juga dimulai dengan alhamdulillah. Ini syukur. Bersyukur kita dengan melaksanakan ibadah puasa ini sebagai tanda kesyukuran kita. Tanda kesyukuran kita selama 11 bulan, selama 11 bulan kesehatan kita, harta kita mendapatkan rizki yang selama 11 bulan tersebut, mengumpulkan harta kita selama 11 bulan tersebut sampai di bulan yaitu ke bulan Ramadan, kita menunjukkan kesyukuran kita. Apa kesyukurannya? Siang berpuasa, malam bertarawih, membaca Al-Quran, dan juga bersedekah dengan apa yang sudah kita kumpulkan selama 11 bulan sebelum ini. Nah, kalau kita melakukan 2 perkara tadi, yaitu mencari ilmu dengan berilmu, kemudian dengan bersyukur kita, maka ilmu dan syukur tersebut akan memberikan kita petunjuk dari Allah dengan ilmu. Di mana ayat 186 di ujungnya mengatakan la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapat petunjuk. Jadi yang akan dapat petunjuk adalah orang yang berilmu dan orang yang bersyukur. Tidak berilmu tidak akan mendapat petunjuk. Orang yang tidak bersyukur tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, itu dikatakan 2.
Di samping penerimaan amal berasaskan kepada dua perkara, iman dan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan kita lihat bagaimana supaya puasa ini efektif. Nah, kita akan lihat, yaitu kita lihat dari ayat-ayat yang tadi. Pertama sekali yang akan kita tujukan dalam berpuasa ini supaya efektif tersebut, niat kita mesti diluruskan. Niat kita mesti betul-betul, yaitu dengan pengertian ikhlas. Niat yang betul-betul kita mau berpuasa. Tidak ada yang lainnya lagi. Nah, tidak ada yang lain dari puasa. Puasa tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan ikhlas niat yang ikhlas. Walaupun kita mau ikhlas dengan yang lain itu tidak apa-apa, tapi derajatnya itu di bawah. Nah, derajatnya tidak sempurna seperti niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang berpuasa tapi tujuannya supaya dia masuk surga dari pintu Rayyan. Itu niatnya begitu dia. Puasa tapi niatnya saya mau masuk pintu Rayyan di surga. Yang mana dijanjikan oleh Rasulullah di surga baban, satu pintu di surga yang bernama Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau sudah masuk semua ke sana tidak akan ada yang keluar. Bab. Ya kita nih niatnya saya mau puasa mau masuk bab Rayyan. Itu masih ikhlas. Itu masih ikhlas. Kenapa? Kita lihat bahwa peringkat ikhlas tersebut ada 4 peringkat. Ada 4 peringkat. Yang paling tinggi hanya karena Allah. Itu tidak ada lain lagi. Yang paling tinggi dari semuanya adalah karena Allah. Misalnya kita melakukan apa? Kamu puasa karena saya takut neraka. Nah, itu juga ikhlas. Itu juga ikhlas, tapi takut dengan neraka yang ada. Pertama, untuk efektif ini yaitu kita tunjukkan dengan niat yang ikhlas. Bahwa kita puasa di sini melaksanakan rukun Islam. Dari pertama, orang-orang soleh yang terdahulu, kalau misalnya 1 tahun itu, memang pikirannya hanya untuk Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu, pikirannya itu hanya untuk Ramadan. Maka dikatakan 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka sudah siap-siap. Jadi dikatakan pada Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, mereka sudah siap itu untuk menghadapi Ramadan. Dan kesiapan tersebut ditegaskan pada bulan Rajab. Rajab ke Ramadan ada 2 bulan lagi, yaitu 3 bulan masuk ke sana bulan Ramadan. Nah, Rajab itu disiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan mereka tidak sia-siakan. Karena apa? Mereka sudah tunggu 6 bulan yang lalu bahwa aku akan berpuasa. Di mana puasa adalah sangat besar pahalanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana ajzihi." Aku yang akan mengganjarnya. Tidak ada lain lagi. Semua amal Ibni Aban lahu, miliknya. Puasa kita milik kita. Sembahyang kita milik kita, haji kita milik kita, sedekah kita milik kita, muamalah kita di keluarga suami istri milik kita. Tetapi puasa itu milik Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu. Puasa itu hanya Allah yang tahu. Makhluk yang lain tidak ada yang tahu. Malaikat penulis juga tidak tahu itu. Yang berkaitan dengan puasa ini. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berpuasa ini bau mulutnya itu seperti minyak kasturi, wangi. Padahal dia kalau kita secara fisiknya kita lihat bau dia punya mulut. Tetapi di sisi Allah dia seperti minyak kasturi. Lihat bagaimana mulianya orang yang berpuasa tersebut. Makanya kita betul-betul niat berpuasa tersebut karena pahalanya yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada dengan niat puasa. Karena puasa ini termasuk ibadah yang tertua. Puasa ini termasuk ibadah yang tertua. Yang dilaksanakan pertama kali oleh siapa? Oleh nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam lah yang pertama melaksanakan salat ini. Yaitu ketika mendapat taubat dari Allah, fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Ketika disebut fataba alaihi, Allah memberikan taubat kepadanya, terus Nabi Adam alaihissalam berpuasa sebagai tanda kesyukuran. Yaitu puasanya bukan puasa Ramadan, bukan puasa, tetapi puasa Ayyamul Bid.
13, 14, 15. Maka itu kenapa kita puasa Ayyamul Bidin? Pertama adalah itu puasa Nabi Adam. Nabi Adam berpuasa, kemudian diikuti oleh Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh terselamat daripada bah yang melanda dunia ketika itu, sebagai tanda kesyukuran Nabi Nuh melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, puasa 3 hari sebulan. Dan itu diteruskan oleh Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diperintahkan untuk puasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Hatta sebelum Nabi dilantik menjadi Rasulullah. Waktu Rasulullah masih sebelum Nabi itu melakukan istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dari Nabi Nuh daripada Nabi Adam, yaitu puasa 3 hari sebulan. Nah, itu 3. Maknanya puasa termasuk yang tertua ibadah di samping korban. Nah, di samping korban, puasa termasuk yang tertua. Nah, di sini kita melihat bagaimana puasa tersebut sebagai ibadah yang tertua yang pahalanya sangat luar biasa. Hanya Allah yang tahu. Yang lain semuanya bisa lihat. Oh, si fulan rajin pergi ke masjid. Oh, si fulan sedekahnya hebat. Wah, zakatnya juga banyak sampai triliunan. Selepas itu kita lihat bagaimana dia hartanya banyak sekali. Orang bisa lihat. Tapi puasa nggak ada yang tahu. Walaupun dia bilang 1000 kali, saya puasa, kita belum tahu betul atau tidak dia puasa. Kemudian betul atau tidak puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa ana ajzibi, aku yang akan memberi ganjarannya. Jadi hanya Allah yang tahu berapa dia punya. Hari ini kita puasa misalnya, betulkah kita sampai target kita? Efektif kita target. Target kita dalam puasa tadi malam kan sudah niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fi syahri ramadana hadisan. Sudah niat, itu azam itu. Artinya nanti dia besoknya, yaitu kita tadi pagi mulai berpuasa tersebut. Apakah efektif kita itu 100% yang kita rencanakan? Karena efektif ini ia berasal daripada sesuatu yang dirancang, yang direncanakan. Kita tadi malam sudah berniat. Kalau begitu nanti pagi subuh selepas sembahyang berjamaah saya akan membaca 2 juz. Jadi 2 juz selepas itu sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu salat isyraq. Menunggu salat isyraq atau salat duha yang awal. Karena ada perbedaan antara ulama berkaitan dengan isyraq. Karena pahalanya besar. Siapa yang sembahyang berjamaah subuh kemudian tinggal di masjid fi musallahu, kemudian dia datang waktu isyraq sembahyang, maka dia seolah-olah melaksanakan ibadah haji dan umrah tamah, sempurna tanpa dikurangi. Itu ada. Tapi dengan syarat yang tadi, berjamaah tetap di masjid atau di tempat musallanya, kemudian sampai waktu datang isyraqnya tadi sembahyang, itu dapat. Kita sudah dari malam. Sesudah itu siap-siap untuk pergi kerja. Siap-siap untuk pergi apa yang dilakukan pada siang hari tersebut. Mandi dengan semua pergi. Nanti datang zuhur, kita sudah siap. Zuhurnya kita sembahyang bukan seperti sembahyang biasa. Kalau misalnya bukan di bulan Ramadan. Kita laksanakan apa yang ada dalam sembahyang zuhur itu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Man shalla isnai asyara. Siapa yang sembahyang 12 rakaat sehari, selain daripada sembahyang wajib, bana lahu qasran. Allah akan membangun untuknya, mendirikan untuknya istana di surga. 12 rakaat. Kita nggak perlu bayar uang, nggak perlu ngumpulin duit, nggak perlu nanti nyewa pekerja, nggak perlu nanti kita bagaimana uang untuk selesainya, tidak. Sembahyang 12 rakaat saja sehari dia punya qasr. Hari ini 12. 1 istana, besok 12, 1 istana, 1 bulan 30, kita dapat dengan 30 tersebut, akhirnya kita akan mendapatkan 30 qasr, 30 istana di surga, bukan istana, tidak perlu apa-apa, hanya perlu tadi 12, yaitu sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu dapat. Ya tidak perlu. Kita sudah azam. Kita buat efektif ini puasa kita. Yang dulu-dulu sebelum puasa kita mungkin tidak sembahyang sunat. Nah, sekarang di dalam puasa tersebut sembahyang sunat. Lakukan. Hanya 4 rakaat.
4 rakaat, baik secara seluruh tanpa ada salam atau 1 kali salam. Tanpa ada 2 salam atau 1 kali salam dalam 4 rakaat. Itu lakukan saja. Karena semuanya kita dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke asar juga sudah siap-siap. Kita dengan efektif puasa kita dengan fasar tersebut. Kita lakukan wirid-wirid yang ada, kita baca surat, kita baca wirid-wirid petang. Karena wirid petang itu dimulai dari asar. Dimulai dari asar itu kita wirid-wirid. Amsayna wa amsa mulkulillah walhamdulillah. Mulai baca. Yang tadinya kita tidak lakukan, tapi untuk efektif bulan puasa khusus baca itu. Karena nanti di akhir, di penghujung, kalau kita membiasakan amalan tadi, datang bulan Syawal, kita tidak melakukannya, kita sudah dihitung itu. Melakukan perbuatan-perbuatan kita yang ada kita lakukan pada bulan Ramadan. Nah, jadi disebutkan. Maka ini kalau kita lihat ibu-ibu yang haid itu pahalanya luar biasa. Tapi mengikut sebelum dia haid. Kalau sebelum dia haid, leha-leha, tidak sembahyang, tidak puasa atau main-main saja, rugi. Tapi kalau dia sembahyang baik, puasanya juga bagus, datang haid pahalanya sama seperti itu. Tidak dikurangi. Begitu juga puasa. Ramadan kita puasa 1 bulan, datang bulan Syawal, tapi kita tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan bulan Syawal, Allah sudah mencatat kita melakukan apa yang kita lakukan dalam bulan puasa nyata tersebut. Nah, itu kita lihat efektifnya. Kita laksanakan. Yang biasa tidak, karena dirancang. Perancangan tersebut dikatakan dalam pengertian effectiveness ini, walaupun dia di luar pembiayaan yang utama. Misalnya rencananya dia biayanya 10.000, tapi karena mau efektif, akhirnya dia mengeluarkannya 15.000, kan lebih. Begitu juga dalam berpuasa, efektif ini. Harusnya kita tidak melaksanakan yang lain-lain, tapi karena puasa, saya sembahyang sunat. Datang maghrib kita baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali setelah maghrib. Apa yang kita dapat? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam surga. Nah, itu dengan membaca 10 saja. La ilaha illallah maghrib dan subuh. Kalau kita tidak biasa baca itu, akhirnya efektif kita akan masuk ke dalam surga. Dan juga dikatakan oleh Rasulullah, kalau kita mengatakan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali selepas maghrib dan selepas subuh, maka Allah menjauhkan kita dari api neraka. Senang saja baca itu. Hari itu kita sudah dijanjikan oleh Allah tidak akan masuk neraka. Baca 10 dijanjikan oleh Allah masuk surga. Nah, benar. Efektif di dalam bulan puasa. Kenapa? Pikiran tidak ada pikiran lain. Kecuali dari mulai tidur sampai bangun lagi, pikiran kita adalah puasa. Itu hebatnya dalam bulan puasa. Maka itu puasa ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau manusia semuanya ikut peraturan itu. Mau tidak mau yang di barat, mau yang di timur, datang puasa, itu semuanya tahu itu bulan Ramadan. Orang-orang Islam semuanya berpuasa. Mereka juga menghormati. Menghormati kenapa? Karena mereka menghormati Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini bukan hanya untuk orang Islam. Puasa untuk orang-orang yang terdahulu juga. La'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi sama. Orang-orang yang beragama selain daripada agama Islam, mereka juga berpuasa itu. Nah, karena ini puasa adalah sebagai ketentuan Allah untuk manusia. Manusia ditetapkan untuk berpuasa. Ya lihat, maghrib kita baca, subuh kita baca. Yang biasanya kita tidak tahu, kita akhirnya in kuntum ta'lamun, kalau kamu berilmu, kamu dapat. Misalnya setiap sembahyang baca oleh kita Al-Ikhlas 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 10 kali setiap sesudah sembahyang. Siapa yang membaca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali selepas sembahyang, maka dia masuk surga dari pintu mana saja. Ya, hanya baca 10 kali sesudah sembahyang.
Dia masuk dari pintu mana saja. Dan juga dia akan mendapatkan bidadari yang semau dia. Bidadarinya semau dia. Mau yang mancung kah, mau yang pesek kah, yang putih kah, yang itu. Menurut dia semuanya. Soalnya nggak mungkin orang-orang dari keturunan Ham misalnya orang Afrika, mereka nggak lihat orang putih ini cantik. Menurut mereka yang hitam itu yang cantik. Kita juga keturunan Sam tidak melihat keturunan Ham itu cantik misalnya. Menurut kita, jadi sesuai. Mau yang mana saja. Karena apa? Fihinna qasiratut tarfi, fihinna khairatun hisan. Itu di dalam. Jadi baca 10. Kita mau yang mana saja. Nah, tidak mau yang tarfi apa dikatakan yang tidak melirik kepada siapa atau yang tinggal di khemah tersebut. Kita akan baca 10. Lihat, kalau misalnya bulan puasa kita tidak baca bulan puasa, coba baca itu. Subuh baca 10, zuhur baca 10, asar baca 10, maghrib baca 10, isya baca 10. Setiap bacaan dia akan dapat tadi masuk surga dari pintu mana saja dan juga mendapatkan bidadari yang mana dia mau. Misalkan kalau perempuannya gimana? Kayak 10 bidadari. Nah, perempuannya dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bahkan perempuan ahli dunia ini lebih mulia, lebih baik daripada bidadari. Karena kalau bidadari itu diciptakan memang untuk taat. Tapi kalau manusia diciptakan untuk ada taat, ada durhaka. Makanya ketika di surga nanti bidadari bersama dengan wanita muslimah dunia, mereka saling bercektokan. Orang bidadari bilang, aku lebih mulia dari kamu. Kami ini diciptakan dikatakan sebagai zakirat. Kami ini selalu berzikir. Kami ini rela, radiyat. Apa saja dilakukan oleh suami kami ini rela. Ya kan? Karena kalau di wanita dunia kan tidak. Kadang dia marah, kadang dia tidak suka. Itu di dunianya. Kemudian kadang dia tidak ridha. Nah, kemudian kadang dia tidak berzikir. Nah, kalau mereka memang diciptakan begitu. Dan akhirnya dikatakan faghalabnahunna. Wanita muslimah di dunia akhirnya mengalahkan wanita di surga. Yani bidadari tadi dikalahkan oleh wanita-wanita. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya jadi wanita-wanita yang mengalahkan surga, yang mengalahkan bidadari tersebut. Ya itulah. Jadi efektifnya tadi kita siap dengan yang demikian. Siap yang tidak biasa kita lakukan bulan-bulan selain dari Ramadan kita lakukan. Dengan cara apa tadi? Yaitu tadi mencari ilmu. Cari ilmunya. Cari ilmu dari hadisnya kah? Cari ilmu dari Qur'annya kah? Nah, itu yang akan kita dapati dengan keefektifnesan daripada berpuasa di bulan Ramadan. Yang satu lagi adalah tentang puasanya itu sendiri. Menahan makan dan minum dan juga tidak menggauli istri. Di dalam Al-Qur'an puasa itu disebut dua kata. Siam dan saum. Siam dan saum. Kutiba alaikumus siam. Kemudian inni nazartul yauma falan ukallimal yauma insiya. Siam dengan saum. Quran menyebut dua-duanya. Jadi dalam memahaminya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan siam dengan saum itu berbeda. Tapi ada juga yang mengatakan sama saja siam dengan saum, menahan dahaga, minum, makan dan tidak menggauli istri, sama seperti itu. Tetapi ulama yang membedakan yaitu tadi dengan niat. Kalau siam itu mesti pakai niat. Tadi tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri dengan niat. Kalau saum tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apa saja, tapi niatnya tidak disebut. Makanya ketika Maryam dia diperintahkan untuk berpuasa, Maryam nggak ada niat. Kayaknya wa imma tarayinna minal basari ahadan taquli inni apa dikatakan nazartul yauma falan ukallimal yauma insiya. Diperintah oleh Allah. Nanti kalau kamu ketemu manusia, kamu katakan aku berpuasa. Saya hari ini tidak berbicara dengan manusia. Katakan itu tanpa niat itu. Tapi kalau yang Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, siam itu maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yubayyit, siapa yang tidak berniat pada malam harinya, maka tidak ada puasa begini. Nah, itu beda siam dengan
saum. Ya. Jadi dengan siamnya tadi kita mendapatkan pahalanya luar biasa. Karena dengan puasa tadi kita sentiasa bersama Allah. Kalau kita sembahyang, itu sembahyang bersama Allah ketika kita sembahyang. 5-10 menit itulah bersama Allah. Kita zakat atau sedekah ketika kita ngasih itu saja bersama dengan Allah. Tetapi puasa dari bangun tidur ke tidur lagi walaupun sampai mimpi puasa. Itu kelebihan berpuasa. Makanya pahalanya sangat luar biasa dengan puasa tersebut. Oleh itu nanti dikatakan pada hari kiamat puasa ini memberi syafaat kepada yang melakukannya. Ya hajan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhan, aku melarang dia dari makan dan minum, menggauli istrinya, maka aku memberi syafaat kepadanya." Fasyafa'alah. Allah memberi syafaat atas syafaat puasa tadi. Nah, itu lihat. Jadi dengan syafaat ini kita bisa mendapatkan syafaat puasa, kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala menerusi puasanya tadi. Begitu juga yang ketiga membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran juga akan memberi syafaat. Kalau bulan-bulan biasa kita tidak membaca Al-Quran, kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Mau membacanya sekarang macam-macam kita boleh melakukannya. Membaca, mendengar boleh juga dalam Al-Quran tersebut. Bahkan kalau kita mau tidak sempat ini dan itu kan kesibukan, baca saja. Hanya disebut 3 menit sudah baca satu Quran. Nah, kalau kita dalam keadaan misalnya terlalu sibuk, tidak bisa baca, tidak bahasa itu. Hanya 3 menit baca satu Quran. Itu membaca Qul huwallahu ahad 3 kali sama dengan satu Quran itu. Baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Di mobil sebelum sampai kantor baca Qul huwallahu ahad. Sudah baca satu khataman. Nah, dengan membaca 3 itu. Atau mau yang itu lagi baca dua surah. Karena satu surahnya sama dengan separuh baca Quran, yaitu Izazul dengan Wal Adiyati Dabha. Baca 2 surah tersebut. Akhirnya kita sama dengan membaca satu Quran. Atau kita lain, itulah kita perlunya ilmu tadi. Bagaimana kita mau dapat? Atau kita baca Qul ya ayyuhal kafirun dengan idza 4 kali. Karena Qul ya ayyuhal kafirun 1/4 khataman, idza 1/4 khataman. Baca 2 1 khataman. Ya, kita mencari dengan ilmu. Dengan ilmu tersebut karena mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada. Kita lihat di sana. Dan yang terpentingnya adalah sembahyang malam, qiyamul lail, yaitu kita melaksanakan ibadah tarawih. Yang mana tarawih ini tidak ada di bulan-bulan lain. Nah, tarawih tidak ada. Kalau qiyamul lail memang ada, di bulan-bulan lain ada. Begitu juga dengan qiyamul lail dan juga tahajud atau pada bulan-bulan lain. Tetapi sambang tarawih tidak ada. Habis saja nanti 30, malam besoknya 1 Syawal sudah tidak ada tarawih. Doanya, enggak, saya mau beribadah juga, saya mau tarawih juga. Enggak bisa. Karena peraturannya begitu. Tidak boleh, kan tarawih hanya ada pada bulan Ramadan, yaitu sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat runut dari sembahyang tarawih tersebut, memang apa yang dilakukan oleh mayoritas ulama, mayoritas umat Islam yang 20 itulah yang puasa, yang datang dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak akan melaksanakan kecuali Sayyidina Umar melihat sebelumnya. Kan tarawih ini 8:20 itu dimulai ketika selepas pertengahan pemerintahan Sayyidina Umar. Sebelumnya masih sibuk, perang di sana, perang di sini. Tapi sesudah itu dalam keadaan selesai, jadi mereka mulai sembahyang. Hanya ketika sembahyang, Umar masuk ke Masjid Nabawi. Kenapa ini sembahyangnya begini? Ini kenapa dia 3 orang di sana? Kenapa 1 lagi di sini? Nah, akhirnya Umar berkata, kenapa tidak saya kumpulkan? Nah, makanya dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Nah, riwayat pengumpulan itu adalah 20 rakaat. Nah, yang 20 rakaat sampai sekarang. Itu yang kita lihat. Sedangkan yang 11 itu memang kata Aisyah tidak di Ramadan dan juga bukan di Ramadan. Sebutnya 11. Memang betul. Artinya itu hanya sembahyang tahajud. Nah, itu hanya bukan sembahyang tarawih. Karena disebut tidak di Ramadan dan juga di luar dari Ramadan. Semuanya 11. Akhirnya itu bukan tarawih. Kan salat tarawih. Nah, kita dengan tarawihnya tadi. Dengan salat tarawih kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tarawih itu kalau di kita itu biasanya
doanya itu doa kamilin yang dibaca. Dibaca di kita itu. Doa kamilin hanya terkenal di Indonesia itu doa kamilin. Dan juga sebagian dari Hadramaut. Mereka baca doa kamilin. Di Malaysia, di Brunei nggak kenal itu doa kamilin. Tapi di Indonesia itu memang bacaannya itu. Bacaan kamilin itu. Karena di sana memohon kesempurnaan. Kesempurnaan dalam iman, kesempurnaan dalam puasa, kesempurnaan dalam sembahyang, kesempurnaan dalam zakat, semua kesempurnaan. Makanya sebutnya kamilin. Nah, itu orang yang sempurna. Itulah. Jadi dalam keadaan yang demikian, mudah-mudahan sedikit sebanyak kita bisa mengkonklusikan sendiri apa itu efektif daripada puasa Ramadan kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.